Pada episode sebelumnya, Seiran mengatakan kepada Ferit jika dia tidak bisa memulai hubungan mereka lagi. Sebagai pertimbangan, mereka pernah mencoba namun tidak pernah berhasil. Lagi pula, setelah apa yang terjadi, mustahil untuk menyatukan keluarga Korhan dan keluarga Sanli. Namun yang sangat mengejutkan Ferit, Seiran mengatakan jika akan memulai hubungan yang serius dengan Akin. Mendengar itu, kepala Ferit serasa mau pecah. Dia terus membujuk Seiran agar mau diajak balikan. Jika perlu, mereka akan melarikan diri dari keluarga. Hanya saja Seiran tetap menolak. Perdebatan ini sendiri sangat serius, sampai-sampai Ferit mengabaikan panggilan dari Kaya. Ferit mengatakan kepada Seiran jika hanya dia yang ia cintai, ia tidak akan bisa hidup bahagia tanpa dirinya. Seiran diminta untuk menghargai perjuangannya. Bercermin dari kasus kebohongan Peilin, seharusnya Seiran percaya. Akan tetapi Seiran justru mengatakan jika keluarganya telah setuju dia berhubungan dengan Akin, keponakan sahabat ayahnya yang berasal dari Antep. Di tengah situasi perdebatan yang rumit ini, Ferit akhirnya mengangkat telepon dari Kaya. Dia menyuruhnya datang ke kantor karena ada Peilin yang melarikan diri dari rumah sakit. Ferit akhirnya mengatakan kepada Seiran jika pembicaraan mereka belum selesai. Di luar, Ferit mengancam Akin untuk tidak macam-macam dengannya. Seiran masih istri sahnya. Seiran buru-buru melerai dan meminta maaf kepada Akin. Hanya saja pria itu merasa kecewa karena dipermalukan dan dipermainkan. Di sisi lain, Kaya memberitahu Peilin jika dia telah menghubungi ibunya dan Ferit akan segera datang. Mendengar itu Peilin marah, namun Kaya mencegahnya dengan pertimbangan kesehatannya yang masih belum stabil. Ketika di tempat gym, gerakan asuman dianggap salah oleh Doru. Dia kemudian menawarkan kelas yang akan dibimbing olehnya. Tanpa pikir panjang, Asuman setuju. Setibanya di kantor, Ferit diperingatkan Kaya agar berbicara pelan-pelan dengan Peilin. Hal itu tentu dituruti Ferit mengingat kondisi kesehatannya. Dengan sangat hati-hati dia mengatakan kepada Peilin jika tidak bisa menerima kebohongannya. Peilin masih saja berkilah menganggap bayi yang dikandungnya adalah bayi Ferit. Namun karena Ferit tetap tidak bisa menerima, Peilin pun bersimpuh, bersujud di hadapan Ferit untuk memohon maaf. Hal itu ternyata sudah tidak mempan. Ferit menyarankan Peilin untuk datang kepada shelter. Namun Peilin mengatakan jika hanya Ferit yang ia cintai. Dari situ Ferit mulai kesal sebab dialah yang telah merusak hubungan dirinya dengan Seiran. Jika kebohongan ini tidak terungkap, ia tidak bisa membayangkan hidup bersama putra yang bukan anak kandungnya. Akhirnya Ferit mengatakan kepada Peilin jika hubungan mereka telah berakhir, serta menyuruhnya melanjutkan hidup dalam penyesalan. Sementara itu, Seiran memberitahu Suna jika Ferit benar bahwa Orhan tidak bisa dikeluarkan dari penjara karena ada campur tangan keluarganya, terutama Okesbe. Seiran merasa bersalah kepada Ferit karena telah berjanji untuk membantu membebaskan ayahnya. Mengingat hubungannya dengan Ferit sedang kacau, Seiran meminta bantuan Suna. Untuk meyakinkan Ferit bahwa dia masih bisa dipercaya, ia akan menepati janji. Ifakat mengunjungi Orhan, ia berjanji akan berbuat segalanya. Jika perlu, ia akan meminta bantuan ayahnya. Namun Orhan tidak percaya dengan semua itu. Buktinya, tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Segala upaya yang akan dilakukan hanyalah sia-sia. Sebab segala sesuatu yang terjadi di dalam telah diatur orang yang hebat. Orhan menyuruh Ifakat untuk tidak usah buang-buang tenaga dan tidak mengunjunginya lagi. Seiran memanfaatkan Suna untuk menghubungi Ferit yang sedang marah. Namun tetap saja dia tidak percaya Seiran berubah secepat ini. Suna meyakinkan jika hubungan Seiran dan Akin benar adanya. Meskipun begitu, Ferit tetap saja tidak terima. Abidin sedang mengecek persiapan toko baru dan menyuruh Ferit untuk fokus bekerja. Ferit mengaku belum bisa. Saat ini ia masih memiliki masalah dengan Seiran, ditambah lagi campur tangan Suna. Keluar dari kafe, Seiran dan Suna dikerumuni wartawan. Mereka hanya ingin meminta penjelasan hubungan sebenarnya dengan Ferit. Seiran pun menjawab jika dia dan Ferit tidak ada hubungan apa-apa lagi. Mereka akan menjalani kehidupan masing-masing. Namun setelah mengucapkan itu, Seiran tampak menyesal. Diperlihatkan Kaya mengantarkan Peilin ke rumah pamannya dan disambut oleh Zerin ibunya.
Sesuai janji, Seiran membawa kakaknya ke rumah baru mereka. Begitu masuk, Suna langsung kagum dengan interiornya yang mewah. Ditambah lagi orang tuanya dan bibinya sedang bercanda di ruang tamu. Suna tampak terharu. Ia tidak pernah merasakan suasana seperti ini di masa lalu. Baru saja duduk, Seiran diberitahu ayahnya jika ia telah menghubungi pengacara. Waktu untuk menjalani sidang perceraian season yang pertama dengan Ferit sudah dijadwalkan. Mendengar itu, Suna seperti mendapatkan bisikan dari wanita paranormal. Setelah adiknya bercerai, maka ia akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan Ferit. Begitu tersadar dari lamunannya, Suna mengaku lupa memberitahukan kabar kepada Kaya. Saat menuju kamar baru, Suna bertanya kepada Seiran, kenapa ia tampak memikirkan sesuatu. Seiran menjawab, ia bukannya sedih akan perceraian, melainkan ia merasa bersalah dengan Ferit. Sebelumnya ia telah kehilangan kakaknya. Ia tidak ingin melihat Ferit kehilangan ayahnya. Suna begitu kagum melihat kamar barunya. Ia bertanya kepada Seiran apakah benar ayahnya yang mempersiapkan semua ini. Seiran pun membenarkannya bahwa ayah mereka sesungguhnya orang yang baik. Suna pun menangis. Seandainya ayahnya seperti ini sejak dulu, maka hidupnya pasti akan bahagia. Kaya mendapatkan pesan dari Suna yang mengatakan bahwa dia akan menginap malam ini di rumah ayahnya dengan alasan bibinya sedang sakit. Jelas dia tidak percaya, kemudian curhat kepada ibunya. Mendengar itu, Nuket menyalahkan Kaya. Bukankah dulu ia pernah mengatakan bahwa seharusnya Kaya tidak jatuh cinta dengan mudah dengan wanita yang 2 hari ia kenal. Seiran melamun. Di satu sisi ia masih mencintai Ferit, namun di sisi yang lain ia harus menepati janjinya kepada sang ayah untuk menjauhi keluarga Korhan. Untuk terakhir kalinya, Qasim mengingatkan Seiran agar menjauhi Ferit dan fokus kepada Akin. Kesepakatan tidak bisa dirubah, mereka harus memikirkan masa depan. Qasim meminta bukti kepada Seiran bahwa dia benar-benar patuh kepada ayahnya. Sebuah video rekaman ketika dirinya diwawancarai wartawan ia sodorkan kepada sang ayah. Di situ ia memberikan pernyataan bahwa sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi dengan Ferit dan mereka akan menjalani kehidupan mereka masing-masing. Ifakat menghubungi Syekh Mus menanyakan apakah dia telah mendapatkan informasi. Dengan santainya, Syekh Mus mengatakan jika masalah ini bisa mereka bicarakan sambil makan bersama. Tak lama berselang, Ferit menemui Ifakat menanyakan apakah dia telah bertemu dengan ayahnya. Ifakat menjawab jika ayahnya telah putus asa, segala bantuan seakan sia-sia. Ferit kesal lalu menanyakan bagaimana dengan Tuan Zia. Ifakat menjelaskan jika di dalam penjara dikendalikan oleh seseorang. Seiran terus kepikiran yang membuatnya tidak tenang. Kebetulan ia diberitahu bahwa Okespe datang bertamu. Ia menemuinya di luar rumah. Okespe berkata ia mendengar bahwa keponakannya dikecewakan. Seiran memperjelas apakah Orhan akan dikeluarkan dari penjara jika dia menikah dengan Akin. Di luar dugaan, Okespe justru mengubah kesepakatan bahwa jika Seiran tidak menikah dengan Akin, maka Orhan akan mati. Sementara itu di sisi lain, Zerin terus meyakinkan Pelin agar mau menerima Serter. Ia mengancam jika Pelin tidak mau, maka ia akan dikembalikan kepada ayahnya. Menurutnya hanya Serter yang peduli pada Pelin, sebab Ferit jelas-jelas sudah meninggalkannya. Putri Bibi Sevika membawakan makanan untuk Abidin. Momen itu juga ia gunakan untuk mengajaknya berkeliling Istanbul karena ia merasa bosan terus berada di rumah. Abidin tidak kuasa menolak, apalagi Putri Bibi Sevika ingin meminta izin. Ketika sedang makan, Bibi Sevika mendengarkan permintaan putrinya yang membuatnya tersedak. Tampaknya ia tidak setuju putrinya dekat dengan Abidin karena telah mengetahui rekam jejaknya. Kaya menghubungi Suna, namun tidak diangkat. Dia justru hanya mengirimkan pesan bahwa harus bermalam lebih lama lagi di rumah ayahnya. Mensen sedang sibuk dengan urusan masing-masing. Bahkan diam-diam Asuman berhubungan dengan Doruk. Sementara itu, Nuket menemui Halis B, memintanya untuk tidak membeda-bedakan antara Kaya dan Ferit. Sejak kecil putranya itu tidak mendapatkan kasih sayang seorang ayah. Jadi menurut Nuket, Halis B harus bisa memberikan kasih sayang itu.
Halis B justru mempertanyakan apa yang belum ia berikan kepada cucunya. Nuket menegaskan bahwa Ferit dan Kaya harus mendapatkan hak yang sama. Ketika makan malam, Sehmus terus menggoda Ifakat. Hal itu membuatnya tidak nyaman karena ia tidak fokus pada pokok masalah. Sehmus akhirnya menjelaskan bahwa ia telah mengutus orang melindungi Orhan di penjara. Mendengar itu, Ifakat baru bisa tenang dan bisa tertawa. Padahal pada kenyataannya Orhan tetap disiksa hingga terkapar di toilet. Keesokan harinya, Ferit mengundang Zilmas, sipir utusan Tuan Zia. Di situ, Ferit mendapatkan informasi lengkap mengenai kondisi di dalam penjara. Setelah itu, Ferit dihubungi Abidin, disuruh melihat berita. Di situ, Ferit hanya bisa mengusap mukanya, menganggap Seiran benar-benar serius ingin meninggalkannya. Sementara itu, Pelin sepertinya sudah terbuka mata hatinya hingga memberanikan diri menghubungi Serter. Di rumah, Qasim dan Okezbe serius ingin menikahkan Seiran dengan Akin. Hanya saja Okezbe mengatakan jika keponakannya itu sangatlah pemalu. Jadi mengenai apapun ia yang akan memutuskan. Ferit mengirimkan pesan kepada Seiran dan mengajaknya bertemu. Jika tidak mau, maka ia akan datang ke rumahnya. Hal itu membuat Seiran bingung, hingga Suna kemudian menyarankan untuk meminta bantuan Akin. Namun Seiran tidak setuju karena pasti kali ini ayahnya akan tahu. Seiran akhirnya berinisiatif meminta izin keluar untuk memberi makan anjing liar. Begitu bertemu dengan Ferit, lagi-lagi terjadi pertengkaran mengenai pernyataan Seiran di media yang membuat semua orang tahu bahwa sudah tidak ada harapan untuk mereka balikan. Seiran memperjelas bahwa ia tidak ingin kembali. Dia pun pergi sambil menangis. Di depan pintu gerbang, Seiran bertemu dengan Okezbe yang akan pulang. Sebuah foto dikirimkan ke handphone Seiran yang berisi keadaan terkini dari Orhan. Seiran kemudian menunjukkan foto itu kepada kakaknya dan menyadari jika ancaman ini tidak main-main. Masalah ini membuat Seiran pusing 7 keliling. Ia tidak ingin ada korban lagi yang disebabkan oleh dirinya ataupun keluarganya. Agar masalah ini tidak melebar, Seiran berencana menjauhi Ferit dan mendekati Akin. Seiran meminta bantuan Suna untuk meyakinkan Ferit. Halis B menghubungi Bibi Hatice. Ia curhat, mengaku jika ia sudah lelah dengan permasalahan yang menimpa keluarganya. Rencananya ia akan mengajaknya keluar makan bersama. Namun Bibi Hatice menjawab semua ini terjadi atas kesalahannya sendiri. Dia pun menolak berhubungan setelah apa yang telah terjadi. Toko Halis B ditembaki oleh 4 orang tidak dikenal yang berboncengan dengan 2 sepeda motor. Suna menghubungi Ferit, mengajaknya bertemu untuk menyelesaikan permasalahannya dengan Seiran. Ferit akhirnya setuju meskipun ia dalam keadaan marah. Setibanya di mansion, Abidin bertanya kepada Ferit apa yang terjadi antara dirinya dengan Seiran. Ferit mengatakan ia sendiri tidak tahu, namun ia akan bertemu dengan Suna untuk mengetahuinya. Di sisi lain, Seiran kembali berhasil membujuk Akin untuk membantunya. Meskipun begitu, Seiran tampak sedih. Bagaimanapun juga, ia tidak mau menyakiti orang yang ia cintai. Adegan kemudian berpindah kepada Pelin yang berkemas-kemas. Ternyata di luar ia telah dijemput oleh Serter. Dia bertanya kepada Pelin apakah ia sudah siap untuk hidup dengannya. Pelin pun menjawab asalkan Serter memenuhi janjinya. Sebelum pergi, Suna memberikan dukungan kepada Seiran bahwa rencana mereka akan berhasil. Di saat yang sama Akin datang, ia harus menemui Qasim untuk meminta izin membawa Seiran. Qasim tidak yakin jika calon menantunya itu orang yang pemalu. Begitu diuji, Akin mengeluarkan kata-kata mutiara. Dari situ Qasim menyimpulkan jika pemuda ini memiliki kelebihan, yaitu romantis. Berhubung ini adalah acara kencan, Qasim mengizinkan putrinya dibawa oleh Akin. Suna sedang meyakinkan Ferit jika Seiran yang dulu berbeda dengan Seiran yang sekarang. Ferit tetap tidak percaya, ia lebih mengenal Seiran dibandingkan Suna. Situasi ini tentu saja tidak menguntungkan Suna. Dia telah capek-capek menjelaskan jika hubungan Seiran dan Akin direstui keluarga. Perceraian segera digelar, Ferit harus menerima.
Mendengar itu, Ferit bertanya, di mana Sairan sekarang? Suna memberitahu jika mereka pergi berkencan. Ferit sangat marah dan menyuruh Suna untuk menunjukkan lokasinya. Sairan harap-harap cemas menunggu kedatangan Ferit. Semua sudah ia rencanakan agar seolah-olah dia dan Akin terlihat sangat serasi. Sebenarnya Sairan sangat canggung ketika Akin menyuapinya. Dari kejauhan, Ferit diantar Suna untuk menyaksikan kebersamaan mereka. Jelas Ferit tidak senang dengan situasi ini dan ingin menghampiri. Namun sebelum tiba di lokasi, para wartawan tiba-tiba muncul. Dan di saat yang sama, Sairan dan Akin keluar dari restoran. Ferit mengulurkan tangan untuk menggandeng Sairan dan membawanya pergi. Namun Sairan justru memilih tangan Akin untuk ia pegang dan kemudian membawanya pergi. Suara OKSB yang membuat Sairan melakukan ini. Nah, apakah peristiwa ini membuat Ferit menyerah? Saksikan kelanjutannya hanya di Mail Channel ya. Terima kasih.